Berbicara mengenai dunia perceperan, tentunya kurang seru ya, kurang lengkap kalau kita nggak membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perombakan kaki-kaki mobil. Tentunya ini untuk yang statik ya, karena kalau baget sendiri gue belum sanggup buat beli air susnya. Hal-hal itu apa aja? Tentunya chamber, coilover, adaptor. Itu yang gue terapin di mobil gue. Seperti apa videonya? Langsung aja, let's go. Civic Genio itu termasuk mobil yang sangat mudah ya untuk kita bikin negatif chamber atau ban miring. Itu mudah banget. Ini gue cuman melakukan pemotongan di ball joint-nya rear upper arm ya. Nah itu gue lepas pakai kunci. Pokoknya intinya cuman kunci lepas roda sama kunci ring 14 sama kunci T14 udah kelar tuh, kita bisa bikin chamber tuh. Alatnya cuman itu kita lepas, terus kita potong, bawa aja tuh, bawa ke tukang las, tinggal bilang, bang potong ini mau dibikin berapa senti gitu kan, mau 1 senti, mau 2 senti, mau 3 senti. Waktu itu gua pernah potong 1 senti, itu hasilnya kurang lebih minus 5 derajat. Terus pemotongan 2 senti gua juga pernah, hasilnya kurang lebih minus 10. Terus yang sekarang nih pemotongannya 3 cm. Waktu itu pas gua spuring diukur dapatnya minus 15 untuk pemotongan 3 cm. Kalau udah dipotong tinggal pasang lagi, otomatis ban udah miring ya. Terus untuk ban sendiri jelas ya akan mengalami yang namanya botak sebelah. Ya ini botak sebelah nih ya. Yang sini udah tipis, yang sini masih tebel, yang sini tipis juga. Tadinya yang ini ada di sebelah sini, ini habis gua balik karena emang kalau chamber kan yang napak banyak cuman segini nih, itu otomatis akan cepet habis. Nah makanya harus sering dicek. Terus kalau kira-kira udah mulai menipis harus dirotasi, dibalik posisinya ya, dirubah posisinya, yang tadinya dalam taruh di luar, yang tadinya di luar jadi di dalam. Terus kan banyak juga tuh chamber kit yang dijual di pasaran ya, kayak di toko-toko variasi mobil, terus toko-toko online juga. Itu bisa juga, tapi pakailah yang bagus, yang bermerek ya, dalam artian yang harganya udah emang lumayan gitu kan. Harganya itu kalau yang bagus di atas 1 juta itu baru berani untuk dipasang di mobil. Karena kalau yang chamber kit yang biasa itu yang harga 300-an, 400, 500 itu tuh kurang recommended kan kalau menurut gua. Karena bahannya itu kurang kuat ya, kurang bagus. Banyak kok itu cerita dari teman-teman yang pernah pakai, ada yang selek dratnya, yang buat ulirnya itu kan, terus ada yang retak juga, serem ya. Ngeri gitu kan. Makanya kalau gue mending pakai potongan orinya, udah pasti bahannya 100% besi itu. Itu terus kalau yang harga di atas 1 juta itu emang recommended, aman, itu bahannya kuat banget itu. Cuman kan kita ngeluarin budgetnya juga lumayan gitu kan. Kalau kita garap yang kayak gua, garap yang orinya kita potong gitu, cuman habis, waktu itu gua bikin cuman motong sama ngelas tuh waktu itu cuman 25.000 itu kalau nggak salah. Pokoknya antara 25.000 sama 30.000 itu udah beres tuh, ban udah miring. Terus gimana kalau mau distandarin lagi? Kalau distandarin lagi tinggal beli ball joint-nya lagi yang baru. Itu murah, itu cuman 170-an itu. 170 sampai 200 lah itu murah itu ya. Jadi kalau gue lebih menyarankan daripada pakai chamber kit yang harga di bawah 1 juta, kalau gue lebih menyarankan untuk memotong
orinya dipotong. Oke, memang apa namanya, nggak bisa di setel-setel ya, tapi kan kita mikirin yang namanya safety, keselamatannya. Nggak kebayang ya tiba-tiba chamber kitnya patah gitu. Amit-amit yang ngeri ya itu. Makanya kalau gua sih lebih mengutamakan safety-nya. Emang sih kalau kalau pakai chamber kit yang ulir-ulir gitu kan bisa di setel-setel mau seberapa miringnya gitu kan. Cuman ya itu lagi, balik lagi ke tingkat safety-nya. Kalau kalian mau pakai yang harga berkualitas yang di atas 1 juta itu akan lebih baik. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih milih yang paket hemat. Ini coilover yang gue pakai waktu itu, gue beli online nih dulu, karena masih jarang waktu itu tuh. Ini mereknya dulu kalau nggak salah coilover conversion kit, itu aja sih tulisan di kardusnya tuh ya. Waktu itu gue beli harganya 650 satu set, buat 4 roda ya, buat 4 piece. Itu gue pakai udah lama, ini udah hampir 5 tahun ada gue pakai ini. Kuat ini bahannya juga. Terus kelebihannya pakai coilover dibanding dengan memotong per, kan rata-rata kalau nyeper itu potong per ya kan. Terus kalau kelebihannya coilover, tentunya tinggi rendahnya bisa disetting ya, bisa disetting sesuai kebutuhan, mau ditinggiin mau diceperin. Gua biasanya kalau lagi harian rada gue tinggiin, tapi kalau lagi buat ngumpul sama teman-teman mobil gua ceperin ya kan, gue pendekin. Nah, itu kelebihannya kita pakai coilover. Gampang kok itu settingnya, cuman tinggal mobil didongkrak ya kan, satu-satu disetting coilovernya, udah itu main dongkrak aja. Perbedaannya kalau pakai per potongan kan ya udah kita segitu aja terus gitu kan, nggak bisa disetting gitu. Terus kalau pakai coilover itu tadi bisa kita settingnya, bisa kita setting sesuai kebutuhan. Terus pernya juga udah agak keras, jadi mobil nggak ngayun nggak. Itu masangnya gampang. Yang penting kalian bisa nyopot shockbreaker dicopot, terus apa per orinya dicopot, udah tinggal masukin selongsongnya kan ada bautnya tuh, bautnya dikencengin. Terus masukin pernya, udah pasang lagi, udah selesai gitu. Nah terus waktu itu gue ada seperti ini nih, jadi ada sedikit permasalahan sih sebenarnya di pasang coilover itu. Waktu itu kan masih sedikit coilover ya, waktu itu gue belinya coilover yang universal. Jadi universal itu ternyata panjang pernya sama, panjang selongsongannya juga sama itu. Terus waktu itu pas udah dipasang loh, di setting sama nih, setting ceper gitu kan, setting sama loh, kok mobil dangak, yang depan tinggi banget, yang belakang ambles gitu kan. Wah ini berarti harus ada yang disetting, ternyata bener. Terus yang waktu itu yang belakang, yang di mangkokan shocknya itu gue kasih ganjel karet biar naik ya kan, yang belakang. Terus yang depan gue potong, ada lebihan itu tuh, dari pas di longsongannya itu ada ulir sama lebihan materialnya, jadi lebihan bahannya ya. Nah itu gue potong tuh yang depan, baru tuh balance di situ, sama-sama ceper, depan belakang mobil balance. Ya ternyata seperti itu solusinya. Kalau nggak salah sekarang sih udah ada coilover yang sesuai untuk jenis mobil ya, jadi kemungkinan sih udah langsung PNP, nggak usah dirubah-rubah lagi. Kayaknya sekarang udah ada itu, kemarin gue udah sempat ngeliat coilover untuk mobil ini, coilover untuk mobil ini gitu kan. Jadi udah enak sih kayaknya itu. Oke, lanjut ke adaptor. Ya, ini adaptornya udah nggak bersih, udah karatan ya. Tapi ini terkuat ini. Karena ini materialnya benar-benar 100% besi. Ini kalau diangkat berat banget ini. Tebelnya 5 cm, PCD-nya 4x100 ya, PCD ori. Waktu itu gua bikin di sebuah bengkel bubut di Kemayoran. Harganya waktu itu kanan kiri 600.000. Ya, 600.000. Ini kuat banget ini karena dalamnya di dalam ada coakan centering, sini juga ada juga kan buat peleknya. Ini kuat banget ini. Gua pakai ini udah lama nggak pernah trouble. Untuk pemasangannya bisa dipasang sendiri, ini tinggal dipasang aja, colokin. Kemungkinan posisi bautnya ini kemungkinan harus agak kita geser-geser sedikit ya, karena kalau dari bawaan sana terkadang peleknya nggak langsung bisa masuk.
ya. Itu tinggal itu aja, dipasin aja, kira-kira mana nih yang kurang pas, tinggal dilempengin aja. Waktu itu gue sih ada 2 baut yang kurang pas tuh, akhirnya cuman gue lempengin aja, terus peleknya bisa masuk ke dalam. Terus kenapa adaptor nggak spacer aja gitu kan? Nah ini sedikit informasi ya. Spacer sama adaptor itu berbeda. Adaptor itu spacer yang ada bautnya, baut roda. Nah itu namanya adaptor. Tapi kalau spacer dia nggak ada baut rodanya. Spacer bahan cor ya ini ya. Jelas ini kalau menurut gua nggak nyaranin, nggak recommended. Karena satu mobil itu, satu roda itu maksimal penggunaan 2 spacer, nggak boleh lebih, bahaya ya. Itu maksimal 2 spacer. Terus pertanyaannya, bang gimana kalau gue cuman mau ngeluarin bannya itu cuman dikit, nggak perlu yang banyak-banyak gitu. Kalau misalkan terpaksa harus menggunakan spacer ya, bikin spacer di tukang bubut ya. Spacernya dibikin pakai bahan besi, terus minta dikasih ring center atau bisa dibilang spacer knock namanya. Jadi spacer knock itu spacer yang ada centeringnya, jadi itu biar peleknya bener-bener klop sama spacernya ya. Itu jadi untuk meredam getaran, terus lebih kuat juga. Kalau spacer yang bahan cor kayak gini, ada juga cerita yang ada yang pecah gitu, ada yang retak juga ya, karena emang bahannya ini bahan cor, nggak kuat, nggak recommended lah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe jika dirasa video dan channel gue bermanfaat ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, monggo silahkan di kolom komentar biar kita juga semakin saling kenal. Jangan lupa keep safety dan thank you.